Kraus Gaiden Hosenka, chapter 52, dua orang yang tak melarikan diri. Di tengah malam, tepatnya di kuil, ayah Buta belum juga tertidur. Ia masih menunggu kepulangan Buta hingga terdengar bunyi lonceng dari luar. Ayah Buta menjumpai anaknya yang baru sampai di rumah dan langsung tertidur di lantai. Ayahnya mengatakan Maru mengunjunginya dan ingin menyampaikan sesuatu, tapi Buta belum pulang. Ayahnya yang merasa tak didengarkan membangunkan Buta dengan paksa. Buta meminta ayahnya membiarkan dirinya tidur setelah bertarung melawan dua orang malam itu. Ayah Buta yang mengerti datang membawakan bantal untuknya. Karena lelah, Buta sudah terlelap hingga membuat ayahnya harus menggendongnya. Tak terasa, Buta yang dulu masih bayi sekarang sudah menjadi pria dewasa. Tak lupa, ia juga menyampaikan pesan Maru yang akan bertarung esok. Keesokan harinya, Buta terlambat bangun. Ia yang kesiangan menjadi terburu-buru bersiap ke sekolah. Sementara itu, di Akademi Hosen, Daigo dan Susumu mencoba menenangkan Maru yang terlihat gugup jelang menghadapi Po. Saking gugupnya, Maru terus menelpon semua orang sejak pukul 4 pagi tadi. Ia sangat mengharap dukungan mereka, hingga kamera pun tiba di aula judo. Oh ya, di pojok ruangan ada Masa yang selalu berada di sana. Ia takut saat melihat para petinggi Hosen, terutama kamera. Walau kamera dengan senang hati menerimanya kembali. Beberapa saat kemudian, terdengar pula seseorang yang mengunjungi mereka di pagi hari. Dia adalah Nagai Kirin. Semua petinggi Hosen terkejut dengan kedatangan Kirin di pagi hari itu. Kirin datang dengan sopan. Ia tak ingin mencari masalah dengan mereka. Justru, ia datang sebagai teman. Karena Kirin menjadi begitu dekat dengan kamera semenjak mereka berdua dirawat bersebelahan di rumah sakit, kini dia datang untuk mendukung mereka. Kirin meminta mereka semua fokus dan mendengarkan ucapannya. Lalu Kirin menunjukkan koran di tangannya yang ia dapat saat bersama kamera. Terlihat berita kemenangan Buta yang berhasil menumbangkan dua susuran, Hide dan Mamiya Asuka. Susumu, Maru, dan Daigo tak percaya pemimpin mereka telah menang dari dua susuran itu. Maru kini merasa menang atas Po adalah mutlak. Namun Kirin meminta Maru mendengarkannya. Kirin memberi dukungannya pada Maru. Ia merasa Maru tak perlu khawatir karena ia hanya akan berduel dengan Po, bukan perang melawan Nanamori. Ia hanya harus mengerahkan yang terbaik. Mereka semua mendukungnya, pun dengan SMA Aimei yang ikut membara melihat semangat Hosen. Setelah Kirin berteman dengan kamera, SMA Aimei mulai hari ini akan menjadi sekutu Hosen. Namun bukan berarti SMA Aimei akan bergantung sepenuhnya pada Maru. Kirin tak ingin menambah tekanan di pundak Maru, tapi ia juga tak akan terlibat dengan pertarungannya. Kirin menjamin pada Maru bahwa dirinya dan juga SMA Aimei akan mengikuti Buta sampai akhir. Semuanya sudah jelas. Maru meminta mereka mengumpulkan semuanya dan segera berangkat. Mereka segera bersiap menuju ke lapangan sesuai waktu yang telah disepakati sebelumnya. Sebelum ke lapangan, Susumu ingin mengajak Sisi Maru. Kirin yang tahu Susumu hendak menemui bos Toyodai ingin ikut dengannya. Kirin menganggap kehadiran Sisi Maru sangat penting, jadi dia yang akan membujuknya. Kemungkinan besar hari ini seluruh kota akan bisa membaca waktu jika dalam kasus itu sekolah lain akan bertambah marah pada Hosen. Lebih baik dari sebelumnya. Hosen sedang mencari Nanamori hari ini, dan jika mereka juga mengalahkan Takiya, mereka akan menguasai wilayah utara Jepang. Lalu pada akhirnya mereka akan menantang susuran. Tapi sekolah lain di wilayah selatan takkan pernah membiarkannya. Mereka akan datang untuk menghancurkan Hosen. Yang terbaru, mereka mulai nyaman di atas tanpa ada tantangan.
dan juga air mata. Setelah beberapa bulan, mereka berperang menghadapi satu sekolah ke sekolah yang lainnya. Maruyama terus memikirkan hal itu. Ia yang kini sudah tergabung bersama Hosen, merasa harus mewujudkan impian mereka ke puncak kota. Shin beralih ke lapangan pada pukul 6, seperti yang dijanjikan. Di sana, pihak Nanamori sudah tiba. Pemimpin industri Nanamori, seorang senior bernama Kumagai Mitsuhiko atau Po. Terlihat juga tangan kanannya, Kei, meminta maaf pada Po karena desakan mereka lah yang memaksa Po bertarung melawan Hosen. Namun Po tak mempermasalahkannya. Ia mengerti. Justru dirinya lah yang merasa harus meminta maaf pada mereka karena Po yang dulunya memilih Nanamori untuk menghindari susuran sejauh mungkin. Namun malah ia tak menyangka bisa menjadi pemimpin Nanamori. Untuk menghindari perang dengan sekolah lain, Po terus-menerus berada di toilet. Walau ia telah meminta mereka memilih pemimpin yang baru, namun setelah ia berbicara dengan Maruyama, Po menyadari ia yang tak ingin dianggap pemimpin justru memilih bertahan di singgasananya. Selama ini Po selalu takut menyakiti dirinya sendiri atau bahkan orang lain di sekitarnya. Jadi dia sebisa mungkin melarikan diri. Po menyadari dia telah membuat semuanya menunggunya untuk beraksi. Dengan senyumnya, Po meyakinkan Kei bahwa ia takkan lari lagi. Kali ini, ia akan berjuang untuk menang, untuk orang-orang yang telah menunggunya. Tak lama kemudian, Maruyama Yoshiki tiba di lapangan. Sementara, pemimpin Hosen, Teraka Dobuta, ia terlambat bangun pagi ini. Chapter 53, Pertarungan Dua Orang. Kedatangan yang tak diperhitungkan sebelumnya sedikit mengejutkan Po karena ia melihat sosok Nagai Kirin berdiri di pihak Hosen dan mereka datang tanpa sosok pemimpin. Po berpikir tentang kesempatan yang lebih baik saat mental Hosen diuji. Pun dengan Kirin yang tak tahu kemana, walau waktu menunjukkan jam 6:10, Buta belum juga datang. Kirin mengingatkan Maru tak ada cara lain untuk melarikan diri selain melalui pertarungan. Lalu Kirin yang mendukung Maru untuk menang, mengajak semuanya menyuarakan dukungannya untuknya. Kirin benar-benar tak membiarkan Maru dikuasai rasa gugupnya. Semangat dari semua orang turut membakar semangat Maruyama. Ia merasakan energi positif yang mengalir ke tubuhnya. Terutama Nagai Kirin yang dengan lantang memimpin pasukan untuk menyuarakan dukungan. Hanya Daigo yang tak ikut dengan mereka, meski ia bersyukur dengan kedatangan Nagai Kirin di pihak mereka. Pihak Nanamori dibuat terkejut. Pertandingan belum dimulai, tapi mereka sudah sangat bersemangat. Mereka yang melihat Maru menaiki pundak Nagai pun tak berpikir Nanamori bisa menyuarakan semangat seperti yang mereka lakukan. Namun Nanamori dengan pemimpin mereka, Po, memiliki caranya sendiri untuk membakar semangat juang mereka. Kirin yang mendorong Maruyama untuk menang, dan juga Po yang mendapatkan pemutar musik diharapkan bisa menang. Dua orang yang sama-sama memikul tanggung jawab, membawa nama dua sekolah, kini sudah bersiap untuk saling berhadapan. Kumagai Mitsuhiko sedang mempersiapkan musiknya. Seperti yang diketahui, moodnya akan berubah tergantung jenis musik yang ia dengarkan. Sedangkan sorakan dari pihak Hosen, teman-temannya, memberi motivasi pada Maru untuk memenangkan duel. Dua orang yang hanya memiliki satu tujuan, yaitu menang, mewakili kubu masing-masing. Tatapan tajam keduanya, sama-sama fokus, Maru dengan instingnya, dan Po dengan musiknya. Seketika berubah ke mode iblisnya. Hal itu sedikit mengejutkan Maruyama. Po yang semula terlihat kalem, tiba-tiba menyerangnya seperti zombie. Walau Maru masih bisa menghindari serangan itu. Tiba-tiba Po merubah posisinya dan melakukan flip ke depan, melayangkan tendangannya yang berhasil menghantam kepala Maru.
Satu tendangan yang membuat Maru tersungkur. Kekuatan luar biasa dari pemimpin Nanamori membungkam Byakusen untuk beberapa saat. Gairah Po semakin memuncak. Ia terus menghujani Maru dengan serangan-serangannya. Hingga satu tendangannya meluncur tepat ke wajah orang nomor 3 Hosen. Nanamori bersorak atas apa yang dilakukan bos mereka. Maru menyadari pergerakan, serangan, dan kecepatan Po tak bisa ditebak. Setelah menerima serangan pembuka itu, Maru gemetar. Ia mencoba menguatkan mentalnya lagi. Maruyama mencoba pendekatan berbeda kali ini. Ia akan fokus bertahan selagi menunggu kesempatan untuk memberikan serangan balik. Dan benar saja, sesuai prediksinya, saat Po melayangkan pukulan, pertahanannya sedikit melonggar. Disitulah Maru melakukan tendangan memutar. Sebuah gerakan indah yang berhasil mengenai wajah pemimpin Nanamori. Meski tendangan Maru mengenai sasaran, namun ia dikejutkan dengan Po yang bisa tetap mencengkram kakinya. Po yang dalam mode brutalnya seperti tak merasakan sakit. Kegilaannya saat mendengarkan musik membuat durabilitasnya meningkat. Kini Po kembali mengungguli Maruyama. Ia menekan Maru dengan tangannya. Tak berhenti di sana, Po menjatuhkan Maru dengan satu tangannya, yang membuat Maru harus kembali terjatuh. Po menamai pukulannya dengan nama Death Drum Punch. Serangan Po yang seperti sedang memukul drum memaksa Maru menerima banyak pukulan. Di tengah tekanan itu, Maru teringat dengan Buta. Bagaimana Buta selama ini memperhatikannya, peduli dengannya, bahkan hingga tertidur semalaman di depan rumahnya hanya untuk memastikan dirinya aman. Serta momen kebahagiaan yang ia rasakan kembali setelah sekian lama. Itu semua karena jasa Buta, orang yang berhasil menyadarkan Maru. Semua yang berada di pihak Hosen menjadi khawatir dengan Maru karena melihatnya tak bisa bergerak meski ambisinya belum padam. Lalu kemudian Maru terbangun saat mendengar Buta yang meneriakkan namanya. Kedatangan Buta yang tiba-tiba menanyakan kondisinya membuat Maru tak ingin membuat Buta kecewa. Kemunculan Bos Hosen, orang yang paling dinantikan Maru, akhirnya tiba. Itu seperti membangunkan Maru dari tidur panjangnya. Chapter 54. Aku akan membawa semua orang bersamanya. Seketika Maru kembali berdiri dan dengan kecepatannya ia melayangkan tendangan yang tepat mengenai rahang bawah Po. Saat Maru hampir menyerah, momen krusial itulah yang membuatnya tangguh. Recovery luar biasa Maruyama kembali membuat pihak Hosen kembali bersemangat. Pun dengan Nagai Kirin menyadari kemunculan Buta adalah jiwa dan semangat Hosen itu sendiri. Ia bisa merubah situasi yang hampir mustahil menjadi mungkin. Ia kini mengerti mengapa dirinya bisa kalah melawan Gamera hari itu, dan kini itu terulang pada Maruyama. Situasi mulai berbalik. Maruyama mendominasi pertarungan itu, memaksa Po berada dalam situasi bertahan. Keputusasaan malah menghampiri Nanamori. Mereka yang awalnya yakin Death Drum Punch Po akan mengakhiri perlawanan tak berhasil sesuai harapan. Senyum lebar menyelimuti pihak Hosen, sementara Maru mendapat pukulan keras dari Po. Namun Maru yang kembali menemukan kepercayaan dirinya berhasil mendaratkan serangan balasan. Berkali-kali tendangannya berhasil mengenai pemimpin Nanamori. Giliran Maru yang diuntungkan dalam situasi ini. Kombo serangannya luar biasa, menggabungkan teknik, kecepatan, dan power, serta kemampuan membaca situasi, membuat Maru diunggulkan menang. Sampai satu tendangannya mengenai belakang kepala Po, yang membuatnya jatuh tersungkur ke tanah. Nanamori sudah putus asa melihat memimpin mereka hampir kalah, sedangkan Hosen kini berada di atas angin. Tapi dengan adanya Kei di sisi Nanamori, ia terus menyuarakan semangatnya pada Po. Dia adalah orang yang paling dekat dengan Po, lebih dari siapapun di Nanamori.
Kei tahu Po belum mengerahkan usaha terbaiknya. Teriakan semangatnya serta air mata bahkan bisa membuat Hosen terdiam. Dan benar saja, Po mendengar jeritan Kei kembali bangkit. Dan ia langsung memberikan pukulannya pada Maru. Pertarungan keduanya mulai mendekati akhir, saling berbalas pukulan, dan siapapun yang terkena serangan telak pasti akan jatuh. Pertarungan sengit yang tersaji, di mana Po bahkan bertarung tanpa mendengarkan musik. Po bertarung murni dengan kesadaran dan kemampuannya sendiri, walau ia kini mulai kehabisan nafas. Maru sangat menghormati seniornya itu, meski Nanamori sedikit mengkhawatirkan Po yang jika tak mendengarkan musik, dia akan takut dan tak bisa bertarung. Kedua belah pihak kini kian membara. Dukungan yang mereka terima memberikan energi lebih pada dua orang yang sedang bertarung. Po berterima kasih pada Maru yang telah menyadarkannya untuk tidak lari dari masalah. Maru meminta Po untuk mengakhiri pertarungan mereka. Keduanya kembali saling berbalas pukulan dan tendangan. Sampai satu tendangan Maru yang mengenai rahang bawah Po membuatnya kehilangan keseimbangan. Baik Po maupun Maru dengan sisa nafas dan tenaga yang mereka punya, hanya masalah waktu untuk membuktikan siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Semangat perjuangan dan air mata Nanamori mengawal perjuangan Po menjaga nama baik mereka. Kini keduanya bersiap melayangkan serangan terakhir. Po mendaratkan pukulan kuatnya pada Maru. Hal itu membuat Buta sedikit khawatir. Namun di satu sisi, Maru yang berhasil membuat Po berada dalam jarak jangkauannya, bersiap dengan tendangan memutar. Sebuah tendangan Maru telak mengenai wajah Po. Serangan Maru berhasil menjatuhkan Po untuk kesekian kalinya. Namun alih-alih menyerah, Po yang sudah gemetar mencoba kembali bangkit. Po berambisi membawa Nanamori berada di puncak kota. Hingga tanpa ia sadari, Maru sudah berada di depannya dengan tendangan salto ke depan, sama seperti yang Po lakukan di awal pertarungan. Serangan itu juga mengenai belakang kepala Po yang membuat tumbang seketika serta mengakhiri perlawanannya. Setelahnya, Maru pun terduduk di hadapan Po yang mencoba untuk meraihnya. Namun sayang, Maruyama lebih kuat daripada pemimpin Nanamori itu. Maruyama kini bisa berhenti. Ia sangat lega setelah berhasil menuntaskan pertarungan sebagai pemenang. Pertarungan pun selesai dengan Hosen dinyatakan sebagai pemenang yang disambut dengan sorakan. Chapter 55, Musuh Terbesar. Tak lama setelah pertarungan antara Po dan Maru, musim dingin tiba di kota Toarushi. Terlihat Po yang mengunjungi Maru bersama kucingnya. Pada pertemuan itu, Po bertanya terkait rencana Hosen yang menargetkan Takiya, serta rencana dari aliansi ke depannya yang berisi Hosen, Eimei, Kurosaki, dan Toyodai. Maru tak tahu pasti apa yang direncanakan bos Hosen. Yang jelas ia bersyukur karena Kirin berada di pihak mereka. Ia merasa sosok pemimpin lain muncul di pihak mereka. Sementara itu, terlihat Buta yang baru saja berjumpa dengan Kirin. Ia yang duduk sendiri di tangga, mendengar suara orang yang mendekat ke arahnya. Buta dikejutkan dengan Kanata Hanazono yang terjatuh saat menuruni tangga. Keduanya duduk bersebelahan. Kanata sempat mengira Buta adalah siswa SMA kelas 3, melihat tampangnya yang tak seperti seorang freshman. Walau sebenarnya, kamera terlihat lebih tua lagi daripada Buta. Kanata meminta Buta bercerita padanya. Ia ingin tahu mengapa Buta terlihat murung, yang mana diketahui Buta sedang memikirkan pasukannya untuk perang dengan sekolah lain. Buta menyinggung soal Nagai Kirin. Kanata sempat mengira Buta membicarakan seekor jerapah karena namanya. Namun Buta mengatakan perbedaan kemampuan orang akan membawa kelebihan dan kelemahan. Pengalaman dan usahanya adalah poin plus dirinya. Sementara Buta menginginkan seseorang yang berbakat, karena menurutnya
orang dengan usaha keras akan kalah dengan bakat. Sebab usaha memiliki batas, sedangkan bakat memiliki batasan yang lebih tinggi daripada kerja keras, sehingga bisa berkembang lebih jauh. Namun Buta dipusingkan dengan aliansinya yang semakin membesar akan membuat ketidakpuasan pihak yang berada di bawah. Sementara itu, Kanata justru berpikir hal semacam itu membosankan. Ia bertanya di mana Hosen berada. Kanata melemparkan sebuah batu ke udara dan lalu mengatakan ia berasal dari susuran. Buta terkejut mengetahui Kanata berasal dari susuran. Senior susuran, sang outsider, Kanata Hanazono, orang yang dijuluki pria terkuat di kota. Kanata tak ingin mendengar Buta membahas pasukan lagi. Ia bosan dengan hal semacam itu. Kanata memberikan pandangannya. Menurutnya, memiliki banyak teman membuat Buta kehilangan kebebasan. Dan jika ia menjadi Buta, Kanata akan mengurangi jumlah temannya. Buta berterima kasih atas masukan Kanata, namun ia masih memiliki janji pada temannya. Di sini Buta tak sengaja mengatakan ingin mengalahkan susuran. Pandangan Kanata sedikit berubah saat mendengar ungkapan Buta. Ia bertanya, apakah ada yang ingin menghancurkan susuran? Lalu Kanata meminta Buta menceritakan padanya soal janjinya. Kemudian Buta pun berdiri. Buta mengatakan janjinya membawa Daigo ke hadapan Daijin dan mengalahkan susuran, lalu menjadi puncak kota Tuarushi. Kanata hanya terdiam untuk sesaat, lalu tersenyum. Kanata tak mempermasalahkannya, karena ia tak peduli dengan hal itu. Ia yang memiliki pemikiran berbeda dengan Daijin. Ia juga tak menyalahkan Buta soal bakat dan kerja keras, serta memiliki teman. Lalu Kanata menanyakan nama Buta, serta mengajaknya berjabat tangan. Pada momen itulah, Terakado Buta menyadari ada yang tak biasa dengan kekuatan Kanata Hanazono. Kanata meminta Buta untuk terus mencoba menepati janjinya, lalu ia meninggalkannya. Sementara itu, Buta berkeringat dingin setelah menyadari kekuatan Kanata Hanazono, yang menurut pandangan Buta, kekuatannya jauh di atas dari trio senior susuran yang ia ketahui. Kanata perlahan menjauh, tapi sayangnya ia kembali terpleset. Shin beralih ke aula judo, di mana Kirin dan Susumu hendak menemui Shishimaru. Kirin juga meminta mereka untuk pergi menemui pemimpin Kurosaki dan juga Nanamori terkait situasi saat ini. Karena setelahnya, mereka akan menghadapi Hanagata Sei, pemimpin Takiya yang dirumorkan mampu bersaing dengan Ozora Daijin. Saat Buta ingin menceritakan pertemuannya dengan Kanata Hanazono pada Kirin, Kirin sudah lebih dulu pergi bersama Susumu. Di tempat lain, di SMA Susuran, sekolah gagak, sekolah terkuat puncak kota Tuarushi, Honma Masanojo atau Asuramen, orang nomor 3 susuran, Andoryu atau Andrew, makhluk pamungkas, orang nomor 2 susuran, juga pemimpin susuran, Ozora Daijin, dan juga Kanata Hanazono, orang yang dirumorkan sebagai yang terkuat di kota, menemui mereka bertiga di atap susuran. Kanata menemui mereka yang masih berada di luar saat cuaca begitu dingin. Ia meminta Daijin berpindah tempat duduk, karena itu adalah kursinya. Flashback di pertarungan Kanata Hanazono melawan Ozora Daijin hari itu. Mereka kaget, tak menyangka dengan kemunculan Kanata Hanazono. Kanata hanya bercanda untuk mengurangi ketegangan. Kedatangannya ingin membicarakan tentang Hosen. Kanata mengatakan Hosen akan datang menyerang sebelum kelulusan mereka. Karena Kanata menang dalam duelnya melawan Daijin, dia tak harus menjadi temannya lagi. Dan juga Daijin telah berjanji ia tak akan memaksanya untuk terlibat dalam pertarungan. Namun ia meminta jika Hosen datang, Daijin harus membiarkannya melawan seseorang. Daijin sebagai pemimpin fraksi terbesar menyadari
Perang Hosen melawan Susuran sudah di depan mata. Ia pun tak mempermasalahkannya. Ia malah bertanya, siapa yang ingin Kanata lawan? Yang mana Kanata Hanazono ingin melawan Terakadoputa. Kanata Hanazono nantinya akan menjadi musuh terbesar dalam hidup Puta.